Mungkin saya cuma bisa katakan PR saya, mandat saya itu untuk terus berkembang double digit, Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat sejak keluar dari pandemi tahun 2022 saja ya, kalau tidak salah itu kan eranya Omicron ya, first half. Kami sudah bisa mencatatkan omset yang lebih tinggi dari pre-pandemi ya. Mungkin kadang ini yang berita sangat ditunggu investor. Ada nggak rencana-rencana pertumbuhan anorganik gitu? Anorganik ya. Jadi memang Paradise ini platform yang bertumbuh secara organik maupun inorganik ya Pak ya. Cara kami quote on quote fundraising itu kan beragam macam Pak ya. Kita ini selama ini ada dua cara dan memang saya merindukan cara ketiga yaitu rights issue Pak. Iya. Jadi salah satu mandat saya memang untuk meningkatkan likuiditas Pak di market. Namun sepertinya saya ada dua perspektif Pak. Some say orang bilang wah saya selalu positive thinking apa ya. Mungkin I've done too good of a job, malahan saya bisa sahamnya publiknya naik tapi sahamnya kurang liquid Pak saya akui. Karena mungkin orang terlalu sayang sama aset, jadi dia nggak mau jual beli, jadi dipegang gitu ya. Nah maka dari itu memang PR saya untuk 1, 2, 3 tahun ke depan memang ada merencanakan suatu rights issue Pak ya, di saat marketnya tepat atau mungkin animonya pas ya Pak ya, untuk kita menambahkan even more public shares to the market through rights issue Pak. Sekarang berapa ya Pak free float-nya ya? Kira-kira kalau tidak salah 8-18% Pak ya, masih 18% lah kira-kira. Masih sebenarnya. potensi untuk terus ditingkatkan biar lebih bergairah gitu. Betul ya, Pak, memang. Kalau harga sahamnya relatif stabil Pak ya kalau saya lihat tadi ya. Cukup oke Pak, cukup oke, ya. Ya, Pak kalau kita bicara market tadi high rise building yang mau dikembangkan gitu, potensi marketnya besar ya? Ini yang pengalaman dari development saya di Batam di tahun 2017 serta di Makassar. Kami menjual apartemen tercepat di Batam dari marketing launch sampai handover itu 30 bulan Pak. Dan kami juga mungkin apartemen pertama yang pecah strata di Batam. Jadi kami ini really play by the rules, play by the book untuk best effort, best practice Pak. Kami juga launch ya saat itu suatu market yang orang kurang percaya itu ada sebenarnya, yaitu adalah kami menjual apartemen 5 miliaran di Makassar Pak. Orang nggak percaya waktu itu? Ya saya rasa mungkin ada alasan skeptisisme ya Pak ya, karena ada market seperti itu di Makassar ya. Namun kalau kita lihat perjalanan kami dari 231 unit yang kami launch sudah terjual 215 unit Pak. Jadi kira-kira memang sudah 90% sold. Tapi yang beli orang Makassar atau orang Jakarta? Jadi kira-kira 70% lokal Pak. Lokal ya? Lokal Makassar, ada 30% orang Makassar yang juga di Jakarta, seperti itu Pak. Karena memang kalau saya lihat itu kan kadang-kadang kita bukan developer besar yang dalam arti saya harus bergerak, omset saya kan cuma di bawah 2 triliun Pak ya. Jadi sebenarnya untuk 20%, tadi saya katakan 25% omset saya kan saya harus perlu menggerakkan hanya 500 miliaran setahun ya. Jadi untuk saya, untuk masuk ke suatu market 500 miliar setahun itu menurut saya itu cukup besar. Namun kalau saya pemain yang lebih besar lagi yang omsetnya sudah sampai puluhan triliun, apakah pangsa pasar di kota-kota seperti itu, high rise, high end-nya cukup besar? Menurut saya memang belum sebegitu besarnya Pak. Jadi pas untuk proporsional saya sebagai Paradise Indonesia Pak. Nah jadi kita launching justru uniknya Pak, yang paling pertama terjual itu apartemen kami yang private lift, yang harganya 5,5 miliaran Pak. Itu malah yang pertama laku? Iya. Itu kita sendiri jujur bicara di luar nalar kami Pak. Kami dulu pikirnya yang 2 bedroom dulu, tapi yang ternyata yang 3 bedroom private. Nuansanya kenapa saya share cerita ini Pak? Sebenarnya yang pengalaman kami yang waktu saat kami launching di Batam dan juga di Makassar dan serta di Jakarta itu, orang itu sebenarnya demand ada Pak, namun sangat hati-hati Pak. Berbeda dengan kita membeli rumah di mana biasanya siklusnya kan 18-24 bulan sudah terdeliver ya Pak ya. Kalau high rise ini kan bisa terkadang tuh 36 bulan sampai 40 bulan ya Pak, dari mulai beli sampai terdeliver. Dan di tengah perjalanan itu kan banyak hal bisa terjadi Pak ya. Jadi kami ini kita lihat saat kami mulai menjual dan mulai membangun, memperlihatkan progres, memperlihatkan pembuktian, market tuh ngikut Pak. Jadi sebenarnya ada. Nah selama kami launchingnya dengan supply dan volume yang tertakar lah ya Pak ya.
Nggak mungkin saya launching langsung 5 triliun project dengan berapa tower gitu. Nggak seperti itu, Pak. Kami launching di Batam 1 tower, di Makassar 1 tower. Kita pastikan kita tidak meskipun produk kami sedikit mendahului market, Pak, secara segmen dan secara harga, tapi volumenya sebenarnya tidak berlebihan, Pak. Ya, jadi saya suka bercandanya, kita ini sebenarnya we are the smallest developer in every big city that we do. Karena di Batam itu kita cuma launching 300 unit, di Makassar kita cuma launching 200 unit. Jadi volumenya sebenarnya nggak besar, Pak, nggak banyak gitu. Jadi makanya saya rasa itu yang membantu kenapa volume penyerapan itu lebih bisa cepat terjadi dan proyeknya selesai, Pak. Pak, di tengah situasi sekarang ya ada pengetatan anggaran pemerintah, terus faktor-faktor lain, gejolak ekonomi global gitu, sebenarnya impact nggak ke pasar properti kita? Impact, Pak. Impact ya? Impact. Jadi bisa dikatakan hotel kan 45% dari omset kami, Pak, ya. Dan kebetulan saja, Pak, hanya kebetulan saja hotel-hotel kami ini memang bukanlah hotel-hotel yang besar di MICE, Pak. Dari awal kami ini lebih fokus terhadap market-market yang kalau di bahasa hotel tuh seperti retail maupun FIT market. Jadi yang lebih turis atau domestic turis maupun international turis. Jadi kita nggak terlalu dependent on government MICE meetings, Pak. Kira-kira total komposisi government MICE meeting kami itu di bawah 15%. Oh, kecil ya? Jadi memang saat waktu itu terjadi, policy itu terjadi, kami sempat hilang, Pak, leads kami itu. Yang 15%? Iya, mungkin nggak setengahnya lah, bisa dikatakan setengahnya hilang. Namun karena volume kami juga tidak terlalu banyak, tim sales kami bisa cepat pivot dan mencari market lain, pangsa pasar kami. Retail itu. Jadi maka dari itu puji Tuhan pencapaian kami di first half of tahun ini meskipun ya saya akui mungkin belum sesuai budget yang kami inginkan double digit perkembangan seperti tahun lalu, namun sudah lebih tinggi daripada tahun lalu, Pak. Jadi memang yang penting memang kebetulan kami ini hotel-hotel kami kira-kira ada 13 hotel dengan 2.500 kamar, tidak terlalu dependent on government market, Pak. Dan itu memang salah satu PR dan arahan saya yang selalu saya katakan kepada tim kami di hotel bahwa menurut pendapat saya hotel government market itu seperti kayak sudah ada pagunya kan ya, Pak, ya. Yeah. Itu kalau kita tuh di luar negeri tuh di seperti ngambil air tuh dari water fountain di park, Pak. Itu pasti ada aja selalu. Nah, gimana caranya saya bilang kalian punya, karena kan tim sales. You find productive sales, bukan cuma yang kejar pagu pemerintah, tapi yang bisa lebih produktif. Nah, maka dari itu mereka harus mencari lebih kreatif ke corporate yang mungkin pagunya sedikit lebih tinggi, seperti itu, Pak. Jadi memang terdampak, Pak, saya akui. Tapi namun masih cukup terjaga, poin saya gitu, Pak, ya. Jadi itu kita kebetulan karena kami belum terlalu banyak ke government MICE market, Pak. Tapi memang dampak itu ada, Pak. Baik, Pak. Sekarang itu ada tren, Pak, Gen Z, milenial itu kan healing gitu. Tentu tadi kan pengaruh banget ke hotel-hotel yang Bapak punya gitu. Bener ya, Pak? Jadi mungkin kira-kira 80% dari hotel kami kan di luar Jakarta ya, Pak, ya. Kami cukup expose to Bali ya, Pak, ya. Saya akui saat misalnya tadi pertanyaan Pak Masiro kan tentang government policy itu ya, Pak, ya. Namun saya akui volume dari turis ke Bali itu sebenarnya masih cukup positif. Artinya apa? Ya bisnis susah, Pak, ya. Memang cari healing gitu, Pak, ya. Dan memang itu menurut pendapat saya bukanlah tren yang unik untuk Indonesia, Pak. Saya rasa di seluruh dunia juga demikian. Namanya post-pandemic revenge travel itu is a global phenomena, Pak, ya. Yang sudah kita lihat di tahun 2023 dan 2024. Tahun 2025 optimisme saya cukup tertakar, Pak. Saya ada optimisme perkembangan, namun memang tidak seperti dari 23 ke 24. Karena ya seperti tadi pertanyaan Bapak juga kan, kita ini bukanlah saya merasa di middle up ini buying power-nya shrinking dulu, namun sense of confidence bahwa dunia ini baik-baik saja apa tidak baik-baik saja, mereka lebih konservatif, Pak. Jadi yang saya lihat dari beberapa recurring guest kami, Pak, yang datang ke hotel-hotel kami di Bali itu, yang dulu datang ke Bintang 5, masih datang ke Bali, Pak. Cuma sekarang di Bintang 4. Dari yang ke Bintang 4 biasanya sekarang ke Bintang 3. Yang Bintang 3 mungkin jadi ke Wisma. Seperti itu, Pak. Jadi memang mindset bahwa sekarang manusia itu lebih spend untuk experience dibanding untuk aset gitu ya. Ya saya rasa itu real ya. Real ya. Dan itu bukan unik tuh Indonesia, Pak. Ya itu betul. Karena kemarin
data pertumbuhan ekonomi BPS yang 5,12% ya sampai sekarang masih rame nih. Iya. Ini salah satu penopangnya juga industri pariwisata kan. Betul. Berarti memang tercermin ya di sana ya. Iya, saya rasa ya domestic consumption yang lebih lifestyle ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira tren ini jangka panjang Pak, kalau menurut pandangan Pak Antoni? Saya nggak tahu jangka panjang Pak, tapi saya bisa katakan itu cukup global. Jangka panjang itu kan bisa dikatakan tergantung animo makroekonomi. Tapi ya Pak, ya nggak usah susah-susah Pak. Kita sendiri dibanding orang tua, kita sendiri kan juga kan orang tua kita mungkin dulu bekerja, liburannya mungkin cuma setahun sekali ya, atau 2 tahun sekali. Sekarang berbeda kita ya? sekarang kembali tiap 3-4 bulan ya Pak ya. Gitu ya. Jadi iya. saya rasa ini dibilang jangka panjang ya memang ini sudah menjadi gaya hidup ya Pak ya. Bahwa orang-orang itu memang value experience juga di luar dari itu Pak. Ya. Pak, kalau kita bicara ke saham lagi nih Pak, ke Bursa Efek. Apa nih komitmen Bapak untuk para investor nih? Baik yang sudah pegang saham INPP atau yang ya saya ingin beli saham INPP karena ke depan kayaknya kinerjanya akan bagus nih. Gitu. Iya. Mungkin saya cuma bisa katakan PR saya, mandat saya itu untuk terus berkembang double digit Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat sejak keluar dari pandemi tahun 2022 saja ya kalau tidak salah itu kan eranya Omicron ya first half. Kami sudah bisa mencatatkan omset yang lebih tinggi dari pre-pandemi ya. Jadi dengan rekam jejak pertumbuhan kami ini sebenarnya kami cukup optimis bahwa kami terus bisa bertumbuh double digit every year. Nah sekarang ini PR saya adalah untuk terus membawa momentum ini bukan hanya 5 tahun, 6, 7, 8 tahun ke depan, tapi 10-15 tahun ke depan Pak. Caranya adalah saya harus terus mencari beberapa bisnis modul yang memang multi aset. Paradise ini Pak memang bisa dikatakan kami berkembang, saya selalu katakan 4+2. At any given time kita ada 3-4 proyek yang sedang berjalan dan 2 yang di pipeline. Nah sekarang ini besar harapan saya bahwa setiap proyek yang kita bekerja sama atau bermitra dengan partner-partner kami ini bukan hanya seperti di Pascal, satu mall selesai 3 tahun proyek udah jalan selesai. Namun bisa multifase. Jadi per proyek itu bisa berjalan 6, 7, 8 tahun. Karena fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Jadi kami bermitra bukan hanya dengan satu parsel lahan, namun juga mungkin parselnya lebih besar dan kita berjalan berfase. Dan itu yang menjadi salah satu PR kami untuk bisa terus berkembang dengan cukup pesat ini. Kalau dipikir-pikir Pak, sebenarnya itu nggak sulit kok Pak untuk berkembang double digit. Kira-kira same kalau bahasa retail kan same store sales ya Pak ya. Kalau saya nggak berkembang dengan development baru pun, biasanya bisnis unit saya sudah berkembang dengan kira-kira pertumbuhan 2 kali inflasi Pak. 7-8%-an lah gitu ya. Itu kan sudah segitu. Saya tambah 1 development lagi, ya pasti bisa double digit gitu ya. Jadi karena saya punya optimisme, karena skala bisnis kami itu datang dari yang cukup kecil Pak. Omset saya 1,5 triliunan, 2 triliunan pun untuk berkembang ekstra 10% kan cuma cari 200 miliar Pak. Saya nggak cari 2 triliun, 3 triliun Pak. Jadi property market itu jauh lebih besar dari Paradise. Dan saya yakin sebenarnya itu tidak sulit Pak untuk berkembang seperti itu. Sebetulnya tadi satu, debt to equity ratio-nya Ya, kecil. betul Pak. Yang kedua, perkembangan selalu double digit. Menarik sekali ya sebetulnya untuk investor ya. Ya terkadang Pak, dulu juga saya pernah ditanya 3 tahun lalu dikatakan, wah Pak saya invest nggak, saya ceritain begini, tapi ya sekarang kan udah lihat harganya naik, mereka masih bertanya juga, saya bilang ya mungkin saya sudah memberikan bukti lah bahwa cerita dan narasi yang saya rencanakan sejak 3-4, tim manajemen kami sudah dari 3-4-5 tahun ya? itu terwujud, sudah track record-nya sudah jadi Pak. Dan uniknya Paradise ini Pak ya, kami ini yang bisa saya katakan we are a non-land bank developer Pak. Kalau kita lihat mitra-mitra kami di emiten-emiten lain yang besar-besar di IDX itu kan land bank-nya besar-besar Pak ya. Saya rasa itu suatu blessing dan juga suatu buat saya tuh, tapi menjadi juga itu memang blessing kalau punya land bank. Tapi saya juga katakan nggak punya land bank juga blessing juga Pak. Jadi saya lincah dan harus kreatif dan aset light Pak. Jadi kami berkembang itu hampir 100% tuh dengan gaya bermitra, hampir ya 80% dengan gaya bermitra JV, maupun kita memberanikan diri dengan kemampuan. Biasanya financial structuring kami itu
apakah mengambil alih proyek dari PKPU dan lain-lain. Saya masih ingat saat kami mengambil alih proyek di Jakarta Selatan Antasari itu, kami dibilang spesialis mangkrak gitu ya, karena kami ini developer yang lahir dari operator, Pak, operation. Jadi pertama-tama kami bisa running hotel, makanya kami bangun hotel. Kami bisa running mall, makanya kami bangun mall. Bukan karena saya punya tanah, saya harus bangun rumah, ruko, mall, hotel gitu ya. Jadi mindsetnya memang sedikit berbeda, tapi saya lihat itu sebagai peluang juga, Pak.